Ya, pertanyaan selanjutnya, selamat malam Pak, anak saya umur 3 tahun, menurut saya dia sangat keras kepala. Kalau sudah berkata tidak, ya tidak. Kalau seperti itu, dia mengarah kemana ya Pak, lalu bagaimana mengatasinya. Nah, kalau anaknya gini, kalau anaknya, tadi juga ada pertanyaan yang sebelumnya ya, yang soal ngetesnya di mana, umur berapa, berapapun umurnya saya bisa dites gitu ya, tapi sebenarnya belum perlu gitu. Kalau karena anak makin kecil pasti makin nggak akurat kan, dia sedang bertumbuh. Jadi orang yang sedang bertumbuh di assessment gitu kan, dia pasti hasilnya nggak akurat. Tapi paling kalau saya menyarankan, misalnya mau masuk SD 6 tahun, itu paling enak itu assessment untuk gaya belajar. Apakah dia gaya belajarnya auditory, visual, atau kinestetik. Karena kalau gaya belajar ini tujuannya supaya nanti SD belajarnya pas gitu. Baru kalau sanguin, pragmatik, melankolik itu kan sama aja DISC. DISC itu apa sih? Dominan itu kecenderungan perilaku. Ini kalau saya menyarankan gitu, udah tesnya umur 10-12 tahun aja lah. Karena biasanya kalau kita tuh anak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu kita masih memahami perilakunya. Tapi begitu umur 10 tahun remaja, kalau sekarang aja nggak paham, apalagi nanti gitu ya. Nah itu saatnya betul-betul butuh memahami anak ini kecenderungannya perilakunya seperti apa sih gitu. Oh dominan, intim, stabil atau cermat gitu ya. Kalau pakai istilah kecenderungan perilaku atau sanguin pragmatik, jadi umur 10 tahun. Kalau personality 17 tahun aja gitu ya. Tapi kalau 5-6 tahun mau masuk SD itu gaya belajar. Tetapi bisa nggak Pak kalau misalnya anak kecil mau dites ya bisa aja ya. Cuma kalau yang anak di bawah 10 tahun itu katakanlah misalnya kalau yang udah 10-12 tahun kan dari wawancara, dari tulisan tangan, dari kalau orangnya bisa membaca tanda tangan kayak Pak Yaakob Isra gitu ya. Pak Yaakob Isra itu foto karakter plus grafolog untuk membaca entah tulisan, entah wajah, ya pokoknya areal-areal grafologi, tulisan tanda tangan ataupun tulisan, jarak antar kata, susunan kata, jarak antar baris, batas pinggir dan tepi, itu ada psikolog ilmu ya yang bisa membaca untuk memperkuat. Jadi sebenarnya pendekatannya ada beberapa pendekatan. Nah, kalau pendekatan yang dipakai makin banyak, nanti pasti hasilnya makin akurat. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya memang saking sayang anak gitu ya, umurnya 2 tahun 3 tahun mau dites, ya bisa aja gitu ya. Tapi nanti hasilnya misalnya nanti pas remaja berperilaku kok sekarang udah berbeda karena memang anaknya berubah. Tadi saya bilang temperamen dasar, foto karakter, DISC itu bisa berubah. Tujuannya adalah untuk parenting memahami saat ini. Ketika anaknya berubah, ya dites lagi. Jadi tesnya bisa beberapa kali karena memang berubah. Nah, kalau anaknya sekarang baru 3 tahun gitu ya, keras kepala, tidak ya tidak, ya itu berarti cenderung tadi ciri-ciri orang kolerik ya. Kolerik itu kan leadership-nya kuat, komitmen, tegas, kasar, keras kepala, ngotot. Nah itu ya kayak Ahok. Gampangnya tuh kolerik kayak siapa sih? Kayak Ahok, kayak Rasul Paulus. Kalau melankolik kayak SBY, kayak Nabi Musa, kayak Pak Niko. Sanguin kayak Pak Jarot. Pragmatik kayak Mother Teresa, kayak Jokowi. Nah udah itu kalau dikasih contoh gitu kan lebih gampang ya. Melankolik banget itu SBY gitu. Ya, nyanyi sensitif gitu ya, curhat itu kata itu bidang kehidupan orang melankolik. Tapi perfeksionis dia ya, teliti pasti luar biasa. Pak SBY telitinya minta ampun. Dia doktor cum laude ya di IPB dan juga jenderal lulusan terbaik. Nah, karena memang orang melankolik itu perfeksionis. Pak Niko teliti sekali gitu ya, sensitif, perasaan banget. Ya, memang orang melankolik begitu. Tapi kolerik itu drive-nya kuat, pokoknya harus. Nah, ini bukan soal benar apa tidak gitu ya, cocok apa tidak. Jadi kalau orang kolerik, anak yang ngotot begini, pengacara kan cocok, pimpin pabrik kan cocok, ya kan, leadership-nya kuat, mungkin dia berani investasi, ya entrepreneur. Kalau sanguin dagang, marketing. Tapi kalau koleriknya ada juga, maka dulu saya sanguin kolerik tahun 90 itu saya koleriknya masih kuat banget, bisa marah, bisa ngamuk, beraninya luar biasa, nggak ada takutnya. Tapi juga lucu ceria, maka Astra taruh saya di business development untuk produk baru, bisnis baru, ya kirim ke luar negeri sendirian, cari buyer, nggak ada takutnya. Nah, tapi belakangan saya melankoliknya mulai muncul, jadi saya berubah. Kalau untuk anak kecil tetap bisa, ya tentu ke psikolog, ya karena kalau yang saya di WA grup tak kasih link-link gratis itu kan yang ngisi nanti anaknya sendiri, nggak bisa orang tua ngisiin buat anaknya gitu. Jadi orang tuanya salah persepsi jadi salah analisa. Ya. Anak saya pragmatik, jangan-jangan yang analisa salah persepsi atau anaknya ditanya masih kekecilan
ditanya begini, dia nggak terlalu ngerti arti jawabannya. Lalu dia jawab. Kalau anak salah jawaban, akan jadi salah analisa. Gitu ya. Jadi memang kalau anak terlalu kecil, nanti hasilnya bisa bias, ya, kecuali sidik jari. Kalau sidik jari, nah kalau sidik jari nanti bukan sanguin, flekmatik, melankolik. Kalau sidik jari nanti dominan, intim, stabil, cermat dengan persentasenya. Nah, sidik jari itu nggak berubah. Tapi sekali lagi, nanti ketika orangnya berubah, yang dites itu adalah bawaannya. Kalau sidik jari itu adalah yang dites bawaannya. Maka kalau anak sidik jari, setahun, 2 tahun, 6 bulan aja udah bisa. Yang penting garis-garis sidik jarinya udah keluar. Maka kalau saya sering menyarankan, kalau anaknya di bawah 6 tahun, nah sidik jari aja lah. Nggak perlu diwawancarai, kan? Cuma diambil datanya 10 jari, dianalisa pakai komputer. Jadi bukan mistik. Itu pasti akurat. Cuma kadang-kadang orang merasa belum akurat karena apa? Itu bawaan, bahkan yang belum muncul pun kelihatan. Ini suka bicara, suka mimpin. Anak saya diem ya, masih 3 tahun gitu ya. Begitu kuliah banyak ngomong jadi pemimpin. Bener loh Pak Jarod, anak saya sekarang jadi cocok analisanya. Ya bener lah, wong itu komputer kok nggak bener gimana. Jadi kalau nggak bener berarti belum muncul, tapi sudah bisa kedeteksi. Nah itu kelebihan dari sidik jari adalah bisa mendeteksi yang belum muncul. Tapi kelemahannya apa? Yang sudah ada kalau bukan bawaan nggak terdeteksi. Jadi saya ini bisa menulis buku sidik jari, nggak bisa Bapak. Kenyataannya bisa. Ya itu berarti bukan bawaan, itu sinapsis, bukan DNA. Gitu ya. Jadi kalau 3 tahun dengan seperti ini, nah lalu bagaimana mengatasinya? Tadi yang udah dipresentasiin tadi, ya anak kolerik untuk penghargaan, kasih target, bisa dididik juga dengan keras. Tapi ingat, orang sang kolerik itu logis, logikanya kuat. Nanti dia berani bantah kalau kita memang yang salah. Ya kalau sanguin atau apalagi melankolik nggak berani bantah, tapi dia sakit hati. Kalau kolerik dia berani bantah kalau nggak logis. Anak kolerik juga harus perintah-perintah itu logis, karena mayoritas orang kolerik itu logikanya kuat. Segala sesuatu harus based on data, on fakta. Dengan demikian kita bisa menghandle setiap keunikan anak ya sendiri-sendiri. Jadi kalau cara menanganinya bagaimana? Tadi udah jelasin kolerik itu bagaimana. Kita cuma ini pertanyaannya sebenarnya anak saya keras kepala. Berarti apa gitu ya? Itu ciri utamanya kolerik, itu paling gampang ya. Tentu ada beberapa perilaku yang nggak bisa mengarah langsung. Nah, itu perlu ditanya ciri-ciri lainnya apa. Tadi kan saya sampaikan kan utamanya kolerik, tegas. Ya, positifnya tegas, disiplin, leadership. Jeleknya apa? Galak, kasar, egois. Kalau pragmatik, ciri utamanya baik hati, setia, tapi paling menonjolnya baik, sanguin, ceria. Pragmatik, melankolik, teliti. Jadi itu paling utamanya, yang paling utamanya. Kalau nanti dia ya utamanya ada 2-3. 2-3-nya yang mana? Ya, jadi tinggal ciri-ciri anak dibandingkan dengan ciri-ciri 4 yang tadi, dengan begitu bisa dimasukkan ya. Nah, kalau psikolog akan sampai ke persentase. Karena semua ciri anak digali lalu dimasukkan ke tabelnya. Lalu kan keluar kan, oh koleriknya 60%, apa 55%. Sanguinnya sekian, karena semua ciri-ciri ditampung semuanya, lalu dimasukkan kolomnya, gitu ya. Jadi misalnya ada 30 perilaku yang ditanyakan, begitu. Oh ini sanguin, ini kolerik, ini melalui. Lalu kolom mana yang banyak terisi, gitu, otomatis akan menjadi presentasi, gitu ya. Itu cara menganalisa kalau mewawancarai orang. Saya stop dulu.